Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak dan salam bahagia. Kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Banjarnegara dengan saya Nur Nikmah, SPD dari TK Pertiwi Piasawetan. Saya Aprilinda Pratiwi SPD dari SMK Negeri 1 Penggelan. Dan saya Hermanto SPD dari SMK Negeri 1 Penggelan. Di sini kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Linda. Iya, waalaikumsalam Bu. Selamat siang. Selamat siang Bu Nita. Sehat Bu Linda? Alhamdulillah sehat Bu. Baik Bu Linda, sebelum kita memulai proses coaching, di sini saya berperan sebagai pengamat atau observer yang nantinya akan melihat proses coachingnya Bu Linda bersama coachee nanti. Dan namun sebelum Ibu memulai percakapan bersama coachee nanti, ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan rubrik penilaian yang akan saya sampaikan dalam proses observasi saya nanti. Nah, ini tujuannya agar supaya Bu Linda tahu ya Bu. Nah, Bu Linda sudah mempunyai prinsip sebagai seorang coaching ya, Iya. Karena sebagai seorang coach, karena nanti Bu Linda akan bertindak sebagai seorang coach, maka Bu Linda harus mempunyai prinsip seorang coach, yaitu kemitraan, kreatif, dan maksimal. Selain itu juga Bu Linda nantinya juga harus memiliki kompetensi inti seorang coach, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, serta mengajukan pertanyaan yang berbobot. Begitu Bu Linda? Iya. Nah, selain itu nanti Bu Linda juga harus menerapkan alur tirta secara runtut nih Bu. Iya. Dan kira-kira nanti kompetensi coaching apa nih yang akan Bu Linda terapkan selama proses coaching nanti? Iya. Jadi nanti kompetensi coaching yang akan saya terapkan dalam sesi coaching nanti ya Bu, itu satu yang utama sekali itu kan mendengarkan aktif ya Bu. Mendengarkan aktif. Iya, satu mendengarkan aktif. Kemudian yang kedua itu mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu. Iya itu. Jadi menurut saya dua ini yang nanti akan saya kembangkan di sesi coaching ini Bu. Oke. Dari dua kompetensi inti yang akan Bu Linda kembangkan itu, kira-kira tolak ukur atau indikator keberhasilannya itu nanti apa Bu? Ya nanti saya berharap dengan saya mengembangkan yang ini ya, yang mendengarkan aktif, nanti saya bisa mendengarkan permasalahan coachee, kemudian saya juga bisa dengan pertanyaan berbobot, nanti saya bisa menggali potensi coachee, supaya nanti coachee bisa menyampaikan masalah sekaligus memberikan solusi untuk masalahnya sendiri begitu. Begitu. Oke. Nah, semoga nanti berjalan dengan lancar Bu Linda. Silahkan dimulai proses coachingnya. Harapannya nanti indikator-indikator yang menjadi tolak ukur keberhasilannya Bu Linda nanti dapat tercapai semuanya dan bisa berjalan lancar. Ya, silahkan dimulai Bu Linda. Iya, terima kasih Bu Nikmah atas bantuannya. Iya, sama. Oke Pak Hermanto, selamat siang Pak. Selamat siang Bu Linda. Gimana keadaannya Pak? Alhamdulillah, semua baik Bu. Oh, baik. Alhamdulillah baik ya Pak. Iya. Bagaimana Pak? Beneran udah siap dengan sesi coaching hari ini? Benar Bu. Jadi saya kemarin menghubungi Bu Linda untuk ketemu kayak gini ngobrol dari sharing. Jadi ada hal yang perlu saya bicarakan dengan Bu Linda gitu Bu. Jadi terkait ini Bu, permasalahan saya di pembelajaran gitu. Jadi di pembelajaran itu saya mengalami kesulitan untuk biar anak itu enjoy dengan pembelajaran saya, walaupun mungkin pembelajaran itu terkenal di anak itu sulit gitu Bu. Jadi seperti itu Bu. Jadi saya mau bertanya ya Pak, adakah
apa namanya indikator-indikator yang membuat Anda berpendapat seperti itu. Kalau siswa tuh apa namanya susah atau kesulitan atau gitu ya. tidak interest pelajaran jenengan gitu. Indikator. Jadi ada beberapa indikator Bu. Jadi yang pertama itu saya mengamati di pembelajaran lain gitu Bu. Jadi pembelajaran lain itu di mapelnya Pak Aji yang IoT itu, jadi ada praktek itu fisik dan juga ada pemrograman gitu. Jadi ada dua. Jadi ketika anak praktek di mapelnya Pak Aji itu jadi nggak monoton gitu, nggak cuma ngadep di laptop atau komputer. Jadi ada fisik yang dipegang, disusun-susun, nanti jadi alat, nanti di coding, baru nanti berfungsi. Seperti kan nanti anak itu kayak enjoy gitu, menikmati ketimbang di pembelajaran itu kan cuma ngadep komputer, laptop, udah gitu tok monoton. Jadi mungkin itu yang menurut saya jadi indikator mungkin anak merasa kurang enjoy gitu buat di pembelajaran saya. Oke Pak, berarti jenengan udah bisa memahami dari situ ya Pak permasalahan yang timbulkan seperti itu. Kemudian ya Pak, misalkan rentang dari 1 sampai 10, itu kira-kira kemampuan siswa jenengan di angka berapa dalam penguasaan coding? Jadi kalau misal rentang angka 1 sampai 10 mungkin ya masih secara garis besar ya Bu ya. Iya. Secara garis besar mungkin ya masih di angka 6 mungkin. Lumayan rendah ya Pak itu ya. Rendah, cukup rendah. Iya. Dan target saya mungkin ada di kalau bisa ya mungkin di angka 8 lah. Itu udah bagus, itu udah baik seperti itu. Iya. Oke Pak, selanjutnya adakah tahapan yang sudah Anda lakukan Sebelumnya gitu. sebelumnya gitu? Ada nggak? Ya kalau misal sebelumnya itu biasanya saya menggunakan metode pembelajaran yang teman sebaya gitu, tutor sebaya. Jadi karena mungkin saya amati barangkali nanti sayanya yang mungkin pas mengajar itu kurang dipahami oleh anak. Jadi saya pakai tutor sebaya itu biar anak itu dengan temannya sendiri kan lebih enjoy gitu Bu, lebih enjoy, kemudian lebih kalau tanya ya tinggal tanya, nggak ada rasa sungkan gitu kan. Kalau misalnya dengan guru kan mungkin kadang ada rasa sungkan. Nah itu udah saya terapkan, tapi efektif cuma di awal pas lagi tutor supaya itu efektif, tapi pas ketika penilaian individu atau praktek individu itu nggak maksimal karena anak itu mungkin udah ketergantungan dengan temannya, sekarang nanti di prakteknya itu sendiri, jadi anak kayak bingung gitu tuh, jadi seperti itu. Gitu ya Pak. Jadi jenengan udah mencoba tapi gagal ya, maksudnya tentang tutor sebaya itu ya Pak, gagal. Terus ada nggak Pak rencana ke depan ini ya Pak, pembelajaran apa yang akan Pak Hermanto lakukan untuk memecahkan permasalahan ini? Ya, jadi udah ada beberapa sih Bu, udah ada 2. Yang pertama itu modelnya itu gamifikasi Bu, gamifikasi. Jadi anak saya arahkan untuk seperti suasana pertandingan seperti itu. Jadi anak saya kelompokkan, kemudian nanti lomba-lomba cepat-cepatan untuk banyak-banyakan mendapatkan skor dari kayak pertandingan. Jadi ada tahapannya, misal ngerjain quiz dulu, nanti praktek, kemudian praktek lagi, nanti di akhir ada refleksi gitu, nanti kita buat scoring semua. Nanti anak kan kayak lebih semangat kalau misal suasananya seperti itu kayaknya. Kayak jangan sampai kalah dengan kelompok lain dalam mengejar skor gitu. Jadi kan saya buat seperti itu. Kemudian yang kedua mungkin saya tambahkan juga ice breaking di pembelajaran biar anak itu tidak selamanya monoton di depan laptop, jadi ada gerakan fisik lain gitu kan, biar anak itu ada variasi di pembelajaran. Oh iya, luar biasa sekali itu rencananya Pak, masuk pakai game itu pasti anak akan semangat, kemudian tambah ice breaking yang tadinya mungkin ngantuk atau boring itu akan semangat kembali ya Pak, luar biasa. Kemudian ada nggak pihak-pihak yang Pak Hermanto akan libatkan untuk rencana Pak Hermanto ini? Kalau saya libatkan mungkin belum sih ya Bu, tapi cuma mungkin saya tanya-tanya dulu gitu Bu, karena mungkin yang nanti akan saya tanya ini ada 2 guru itu udah pernah mengadopsi pembelajaran yang sama yang saya terapkan. Mungkin saya sekedar mungkin tanya-tanya aja mungkin cara mengemas pembelajaran yang metode gamifikasi ini nanti seperti apa, terus efektivitasnya seperti apa. Iya, luar biasa sekali sih ya Pak untuk rencananya ya Pak. Kemudian misalkan nih Pak, kita sih pengennya rencana ini berhasil ya Pak. Kalau misalkan rencana ini gagal, apa Pak Hermanto sudah ada plan B untuk rencana selanjutnya begitu Pak? Kalau plan B-nya mungkin belum sih ya Bu. Saya mau fokus di ini dulu yang mau saya kerjakan dulu. Tapi kalau misalkan nanti ini nggak maksimal gitu, mungkin saya akan sekedar kayak tanya ke teman satu kompetensi dari sekolah lain yang sama jurusannya gitu kan, ngajar pemrograman. Nanti saya tanya aja sekedar mungkin gimana sih caranya mengelola pembelajaran yang
baik untuk di pemrograman seperti itu, biar anak itu nggak bosan, nggak jenuh, nggak bisa mengikuti seperti itu. Mungkin sekedar kayak gitu sih Bu. Oh iya, luar biasa lah ya Pak, dalam artian dengan udah ada rencana seperti itu ya. Kemudian kira-kira jenengan mau memulai kapan rencana ini? Kalau bisa secepatnya sih Bu. Insya Allah mungkin minggu depan saya coba konsultasi dulu yang 2 orang guru itu yang terkait memperlakukan sertifikasi, kemudian yang di minggu berikutnya nanti mungkin saya terapkan langsung. Jadi mungkin setelah 2 minggu ini saya coba konsultasi lagi ke Bu Linda terkait hasilnya seperti apa. Nanti kalau ada kekurangan mungkin bisa mencari solusi bareng-bareng untuk memperbaiki. Oke, betul sekali, itu hal yang tepat sekali ya Pak, seperti itu. Jadi kita nggak berpikir sendiri, minta pendapat orang juga ya Pak. Kemudian ini terakhir sekali Pak yang mau saya tanyakan, apa yang Pak Hermanto rasakan untuk sesi coaching hari ini? Ya alhamdulillah Bu, mungkin dengan saya menyalurkan unek-unek saya ke Bu Linda, jadi kan nggak cuma saya yang tahu gitu ya Bu ya. Jadi yang pertama mungkin merasa lega, senang bisa berbagi dengan orang lain dengan apa yang akan saya rencanakan, dan juga dari situ jadi tambah kuat nanti untuk rencana yang akan saya lakukan. Oh iya, Seperti itu. oh iya, sudah Pak Hermanto, terima kasih. Saya tunggu kabar baiknya ya Pak. Insya Allah. Semoga semuanya lancar ya Pak. Insya Allah. Enggak harus ya. Alhamdulillah Bu Linda sudah berjalan coachingnya tadi ya. Alhamdulillah sudah Bu. Lancar ya? Iya, alhamdulillah lancar Bu. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan berkaitan dengan apa nih yang sudah Bu Linda dilakukan saat coaching dan indikatornya apakah sudah tercapai sesuai dengan tolak ukur yang Bu Linda jadikan acuan tadi sesuai dengan tujuan coaching? Iya, sesuai sih Bu, sudah tercapai semua. Saya sudah menerapkan prinsip coaching juga ya Bu, yaitu prinsip kemitraan, berpikir proses kreatif dan sebagainya sudah saya terapkan, dan alur tirta juga saya terapkan secara runtut seperti itu Bu. Kemudian saya juga mencoba memancing coach untuk mengeluarkan idenya, untuk menghadapi memberikan solusi dari permasalahan yang dihadapi, menemukan sendiri. Iya betul Bu. Ya, betul, sesuai dengan catatan hasil observasi saya nggih. Bu Linda tadi memang sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching dan juga sudah sesuai alur tirta, terus di mana coachingnya Bu Linda tadi mampu menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang dimilikinya tadi tanpa dibantu oleh Bu Linda untuk menemukannya, okay, tanpa itu, alhamdulillah ya. Nah terus kompetensi apa lagi yang akan dikembangkan oleh Bu Linda yang dari coaching yang sudah Ibu lakukan tadi? Sebenarnya tadi saya masih kurang memberikan pertanyaan yang berbobot ya Bu. Jadi masih kurang berbobot pertanyaannya, kurang maksimal gitu ya Bu. Jadi nanti ke depannya mungkin saya akan perbaiki itu supaya saya lebih lagi memancing atau membuat coach itu berpikir untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Seperti itu sih Bu. Oke, baik Bu Linda, harapan saya nanti ke depannya Bu Linda terus belajar, terus menerapkan prinsip-prinsip coaching, terus kompetensi intinya juga, terus tetap menerapkan alur tirta secara runtut nih Bu, dan terus mengembangkan kompetensinya Bu Linda. Selamat Bu Linda. Iya. Sukses selalu. Iya, terima kasih Bu Nikma atas waktunya. Iya, sama-sama. Bu Nikma sehat selalu dan sukses sekali Bu. Amin. Terima kasih. Iya Bu.